Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pira Minjara. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Kali ini saya akan membawakan MTCNA tentang mikrotik akses. Di mikrotik akses ada beberapa cakupan materi, yaitu yang pertama metode akses router, yang kedua akses router board menggunakan Winbox, yang ketiga menu hostname IP address pada Winbox, yang keempat pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, yang kelima akses router virtual VNetLab dengan Winbox, yang keenam Wi-Fi, yang ketujuh QuickSet, yang kedelapan Telnet and SSH, yang kesembilan konsep serial konsole. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah metode akses router OS. Ada beberapa akses aplikasi yang menjembatani setelah perangkat mikrotiknya sudah tercolok ke PC. Kita perlu aplikasi untuk mengakses, dengan cara untuk aksesnya pun beragam menggunakan aplikasi seperti akses. Yang pertama ada keyboard, yang kedua serial konsole, yang ketiga remote server Telnet atau SSH, yang keempat Winbox, yang kelima FTP, yang keenam AVI, yang ketujuh QuickSet and Wi-Fi, yang ke-8 MIC Telnet, yang ke-9 lokal, yang ke-10 mikrotik TI KAPP. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu akses router board menggunakan Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox. 2. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Yang ketiga, antar router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Yang keempat, available access by MAC address, IP address. Yang ke-7 user atau admin, yang ke-8 password. Nah, bisa kalian lihat di sini contoh perangkat komputer yang sudah terhubung ke router board, dan di sini ini contohnya. Setelahnya kita langsung ke materi yang ketiga, menu hostname IP address pada Winbox. Nah, yang pertama ada pengenalan hostname dan IP address. Yang kedua uji coba. Di uji coba ada dua materi, yaitu login Winbox MAC address, yang keduanya login with IP address. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah contoh login with MAC address. Selanjutnya ke materi yang keempat, yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, di sini bisa kalian lihat yang pertama ada undo atau redo, dan yang di atas ini yang di garis merahin yaitu ada user login, IP MAC address, hostname, versi router OS, hardware, tipe, dan arsitektur. Kalau yang ini itu adalah menu. Kalau yang abu ini itu arena kerja. Kalau yang ini itu dashboard. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu akses router virtual VNetLab dengan Winbox. Yang pertama VNetLab, yaitu lab alat emulator jaringan paket. Yang kedua persiapan environment VNetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Yang ketiga persiapan aplikasi Windows. Yang keempat lakukan koneksi antara ISP dengan router. Yang kelima connect virtual mikrotik using Winbox. Selanjutnya kita ke materi yang keenam, yaitu Wi-Fi. Nah, di Wi-Fi ada beberapa materi, yaitu yang pertama Wi-Fi dikenal sejak router OS v5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Yang kedua support IPv4 and IPv6. Yang ketiga support
HTTP and HTTPS. Yang keempat sebagai alternatif Winbox. Yang kelima, untuk akses router boot via Wi-Fi bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Selanjutnya kita ke materi yang ke-7, Quick Set, yaitu konfigurasi cepat, settingan jasa komputer dalam tampilan. Yang ketiganya dapat diakses melalui Winbox atau Wi-Fi. Selanjutnya materi ke-8 yaitu Telnet and SSH, yaitu ada based on terminal committed line interface. Yang kedua, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsole, New Terminal, Winbox, dan terminal Wi-Fi. Yang ketiga, digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Yang keempat, untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, Win, SCP, dan lainnya. Nih, bisa kalian lihat di sini, ini contoh PuTTY dari tampilan Mikrotik. Selanjutnya, yang materi terakhir itu materi ke-9 yaitu konsep serial console. Nah, ada 4 materi itu. Yang pertama, serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada Mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Yang ketiga, remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Yang keempat, menggunakan program Hyper Terminal, baud rate 115200, data bits 8, parity none, stop bit 1, dan flow control none. Nah, ini contohnya cara menggunakan serial console. Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, masuk ke terminal seperti PuTTY. Yang kedua, pilih connection type serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Yang ketiga, lalu speed baud rate 115200 khusus perangkat Mikrotik. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.